Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syekh Yubaks kali ini akan melanjutkan tema kajian sebelumnya, yaitu final part untuk bahasan terakhir video Trinitas. Sebelumnya ada 2 part video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Jangan lupa like-nya bagi yang muslim, karena video gua kalau bahas agama-agama lain itu dapat dislike-nya itu banyak dari orang-orang kafir. Mereka pada nyewa akun bot ya buat dislike video gua, kan nyolot banget ya. Tapi karena mereka sering nontonin gua dan suka dislike video-video gua, berarti gua akan bakal dibang terus keyakinan palsu mereka. Jadi kalau belum nonton video sebelumnya, ditonton dulu, oke? Dan sekarang gini bahasan terakhir ya untuk bahasan Trinitas ini. Dari video kemarin itu kan gue ngebahas doktrin Trinitas yang berbeda dari ajaran kekristenan awal, dari anggapan sejarah, literatur, sejarah kekristenan, dan Bible mereka yang nggak setuju terhadap doktrin tersebut. Bahkan kalau kita lihat ajaran Abrahamik itu sudah jelas sangat kontras dengan ajaran Kristen Trinitarian. Dalam Credo Nikea dari doktrin 3 hipostasis, anggapan beriman kepada Bapa dan Putra sebagai satu entitas, dan juga Roh Kudus yang hasil dari keduanya itu. Mereka semua adalah Tuhan, tetapi mereka itu masing-masing berbeda. Itu berbeda dengan ajaran Yahudi dan ajaran Islam yang sangat menekankan gagasan monoteistik Abrahamik tentang konsep ketuhanan yang esa, yang tunggal. Dan untuk topik sekarang itu tentang anggapan Islam sendiri terhadap keilahian Yesus dan juga Trinitas. Dan yang poin utama nanti gue akan ngebantah klaim orang Kristen yang mengatakan bahwa Quran itu salah karena Maria itu yang disebut menjadi bagian dalam Trinitas. Menurut dalam ajaran Islam, menurut dalam Quran itu anggapan dari klaim kekristenan. Apakah benar demikian? Nanti kita bahas di akhir. Umat Kristiani berpendapat bahwa pandangan yang benar itu tentang Tuhan adalah Trinitas. Pertanyaannya di sini adalah, apakah Adam dan Hawa itu menyembah Trinitas? Apakah Abraham itu menyembah Trinitas? Apakah Ishak, Ismail itu menyembah Trinitas? Apakah Musa, Yusuf, Yakub itu pada menyembah Trinitas? Apakah Yesus sendiri itu menyembah Trinitas? Jawabannya mudah sekali. Kagak ada yang menyembah Trinitas, kagak ada yang mendukung klaim doktrin ketrinitasan. Kalau orang Kristen mengaku mereka di atas agama monoteisme Abrahamik, kenapa Tuhan mereka berbeda dengan Tuhannya Abraham? Abraham menyembah satu Tuhan, sedangkan orang Kristen menyembah 3/1 Tuhan. Kalaupun Trinitas itu mungkin ada secara logika, artinya baik eksistensinya maupun non-eksistensinya itu masuk akal secara rasional, berarti konsep Kristen tentang Tuhan itu adalah konsep yang mungkin ada, atau konsep contingent, saling bergantungan, bukan konsep niscaya yang ada yang tidak bergantung. Dan faktanya Tuhan itu bukan konsep yang mungkin ada atau konsep contingent bergantungan. Tuhan itu konsep niscaya yang ada, yang perlu ada berdasarkan kesepakatan bersama terhadap logika akan rasionalitas ketuhanan Abraham. Kalau orang Kristen bilang Abraham itu menyembah Tuhan yang plural, yang mana mereka nggak bisa membuktikan hal itu, berarti Abraham menyembah Tuhan yang mungkin ada, Tuhan contingent, Tuhan yang bergantung. Demikian konsep ketuhanan Abraham dipatahkan oleh konsepsi ketuhanannya sendiri, yang mengatakan bahwa konsep Tuhan itu niscaya yang ada, bukan konsep yang mungkin ada. Kalau orang Kristen bilang Abraham itu bukan tokoh penting dalam keyakinan Kristen dan mereka tidak peduli dengan konsep ketuhanannya, berarti semua genealogi terhadap Yesus harus dipertanyakan, karena Yesus dianggap sebagai keturunan Daud, yang mana Daud juga merupakan keturunan Abraham. Artinya, kalau Abraham salah dalam pemahamannya terhadap konsepsi ketuhanan yang esa, demikian cucu cicitnya juga pada ikut salah dalam konsepsi ketuhanan, termasuk Yesus. Dan kalau orang Kristen bilang Yesus itu membawa ajaran Trinitas dan Yesus itulah yang benar tentang konsepsi ketuhanannya, berarti Yesus itu memiliki keyakinan yang berbeda dengan para leluhurnya. Artinya, antara Abraham yang salah serta keturunannya yang beriman kepada satu Tuhan juga pada salah, berarti mereka semua akan berada di neraka, dan hanya Yesuslah dan orang-orang Kristen yang pada benar, dan mereka semua yang akan berada di surga. Demikian, menurut orang-orang Kristen, konsep keselamatan di masa lalu itu tidak memerlukan pengetahuan yang benar tentang konsepsi ketuhanan. Artinya, di masa lalu, semua keyakinan para nabi-nabi, utusan-utusan dari Tuhan, leluhurnya Yesus, mereka semua tidak memiliki pengetahuan yang benar akan ketuhanan. Demikian, mereka semua pada salah, karena mereka diutus oleh Tuhan yang tidak tahu konsepsi ketuhanannya sendiri. Dan keyakinan pengetahuan yang benar akan Tuhan itu baru muncul di abad keempat yang dinamakan dengan doktrin Trinitas yang diadopsi oleh ajaran kekristenan. Pertanyaannya di sini adalah, mana ada nabi-nabi yang dianggap sebagai utusan dari Tuhan itu tidak mengenal Tuhannya yang telah mengutusnya, dan keyakinan mereka terhadap Tuhan yang telah mengutus mereka itu dianggap sebagai keyakinan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 65, "Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah dia Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?" Poin di sini adalah doktrin Trinitas itu tidak ditemui di dalam ajaran para nabi-nabi di masa lalu. Dalam tradisi Abraham
Abrahamic. Islam adalah agama yang meyakini tradisi nabi-nabi di masa lalu sebagai para penganut unitas Tuhan, bukan trinitas Tuhan. Gambaran hipostasis deskripsi trinitas itu terdiri dari Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan, dan tiap-tiap dari figurnya itu berbeda, tetapi sama-sama disebut Tuhan. Hal ini tidak pernah ditemui dalam ajaran tradisi Abraham dan ajaran tradisi Musa dan juga nabi-nabi terdahulu. Demikian, konsep trinitas ini bertentangan dengan konsep Tuhannya Abraham, dan ini juga bertentangan dengan rasionalitas dan inkoherensinya dan nilai absurditasnya. David Benjamin Kaldani, seorang mantan pendeta Katolik Roma dari sekte Uniate Chaldean yang nama Islamnya itu Abdul Ahad Daud, dalam bukunya Muhammad in the World Scriptures, dia memberikan logika sederhana terhadap anggapan trinitas yang tidak rasional. Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus merupakan suatu penolakan terhadap keesaan Tuhan dan suatu pengakuan yang berani terhadap tiga pribadi yang tidak sempurna, yang secara bersama atau terpisah tidak dapat menjadi Tuhan yang benar. Matematika sebagai ilmu positif mengajarkan kita bahwa suatu satuan tidak lebih atau kurang dari satu, bahwa satu tidak pernah sama dengan satu tambah satu tambah satu. Dengan kata lain, satu tidak dapat sama dengan tiga karena satu adalah sepertiga dari tiga. Dengan cara yang sama, satu tidak sama dengan sepertiga, dan sebaliknya, tiga tidak sama dengan satu, dan sepertiga tidak dapat sama dengan suatu satuan. Satuan adalah dasar dari semua angka dan standar untuk pengukuran dan bobot semua dimensi, jarak, kuantitas, dan waktu. Faktanya, semua angka adalah agregat dari 1. 10 adalah agregat dari begitu banyak satuan yang sama dari jenis yang sama. Mereka yang memelihara keesaan Tuhan dalam pribadi-pribadi Trinitas memberitahu kita bahwa setiap pribadi adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Hadir, kekal, dan sempurna. Namun tidak ada tiga Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Hadir, kekal, dan sempurna, melainkan hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Jika tidak ada sofisme dalam penalaran di atas, maka kita akan menyajikan misteri gereja ini dengan sebuah persamaan, saya Tuhan sama dengan saya Tuhan, tambah saya Tuhan, tambah saya Tuhan. Oleh karena itu, saya Tuhan sama dengan tiga Tuhan. Pertama-tama, satu Tuhan tidak dapat sama dengan tiga Tuhan, tetapi hanya satu dari mereka. Kedua, karena Anda mengakui setiap pribadi sebagai Tuhan yang sempurna seperti kedua rekannya, kesimpulan Anda bahwa satu tambah satu sama dengan satu. Itu bukanlah matematika, tetapi absurditas. Anda terlalu sombong ketika Anda mencoba membuktikan bahwa tiga satuan sama dengan satu satuan, atau terlalu pengecut untuk mengakui bahwa tiga satuan sama dengan tiga satuan. Dalam kasus pertama, Anda tidak akan pernah dapat membuktikan solusi yang salah dari suatu masalah dengan proses yang salah. Dan dalam kasus kedua, Anda tidak memiliki keberanian untuk mengakui kepercayaan Anda pada tiga Tuhan. Dr. Timothy Winter atau yang sekarang biasa disebut sebagai Syekh Abdul Hakim Murad dalam Debating Christian Theism mengelaborasikan kepercayaan Trinitas yang inkoheren. Pertama, doktrin Trinitas tampaknya tidak sesuai dengan iman Yesus dan generasi para Rasul. Selain dari apologetika yang dipaksakan, secara intrinsik tidak mungkin bahwa sejarah Yesus dari Nazaret jika ia menghadiri konsili Konstantinopel akan memilih pihak oleh generasi mendatang sekarang itu dianggap ortodoks. Sebagai seorang penyembah Yahudi yang taat kepada Bapa ilahinya yang terperangkap dalam mistika union yang memungkinkan banyak orang melihat aspek-aspek keilahian yang ditunjukkan dalam kehidupan dan kualitas-kualitasnya, tetapi ia tetap seorang hamba Tuhan yang esa dan ia akan dijatuhi hukuman mati karena penolakannya yang radikal terhadap ortodoksi Kristen oleh Kekaisaran Romawi yang sama yang pada masa paganismenya telah mengakhiri pelayanannya di bumi secara tiba-tiba. Fondasi kekristenan yang otentik haruslah cara pendirinya sendiri percaya dan beribadah padanya. Penggabungan prinsip Yunani kuno tentang tiga serangkai dewa ke dalam gerakan Kristen yang sebelumnya bersifat Yahudi memungkinkan agama baru tersebut menarik banyak orang non-Yahudi dan lahirlah sinkretisme dinamis. Gregoris dari Nisa yang merenungkan paganisme sebagai persiapan bagi gereja menyajikan agama Kristen sebagai jembatan penghubung antara monoteisme Yahudi dan politeisme Yunani. Kedua, alasan Kristen menyatakan doktrin Trinitas tidak koheren adalah fakta bahwa doktrin tersebut berada di posisi sentral dan tidak jelas pada saat yang bersamaan. Kita telah melihat betapa bingungnya jemaat gereja dan klaim inti Kristen tentang objek pemujaan mereka, dan bagaimana mereka sering bereaksi dengan menyimpan pembicaraan tentang Trinitas di dalam lemari pikiran mereka yang jarang dibuka. Jika perintah terbesar Yesus adalah untuk percaya bahwa Tuhan Allahmu adalah Esa dalam Markus 12 ayat 29, maka doktrin ini disalahpahami yang telah menjerumuskan banyak umat Kristen ke dalam politeisme yang tidak dipedulikan lagi oleh orang Yahudi. Mungkin tampak
mutlak seperti karunia Roh Kudus yang tidak dapat dipercaya. Dogma yang sangat halus dan kontroversial yang tidak hanya menuntun banyak orang ke dalam ajaran sesat yang parah, tetapi juga menghalangi hubungan kita dengan pendiri agama tersebut. Alih-alih menyembah Bapa yang dipuja oleh Yesus, orang-orang yang percaya kepada Trinitas diminta untuk menjadikan teka-teki metafisik sebagai objek penyembahan mereka. Bahkan Credo Athanasiae mengancam mereka yang gagal memahaminya dengan api neraka. Dapat diakui bahwa selalu ada sesuatu yang misterius tentang kehidupan batin Tuhan, namun memperkenalkan Trinitas ke dalam hakikat ilahi seperti menjadikan Tuhan yang sangat ingin kita dekati sebagai pribadi menjadi abstraksi yang tidak dikenal. Dr. Sabir Akhtar dalam bukunya Islam as a Political Religion menggambarkan absurditas irasional Trinitas yang dijelaskan dalam 6 proposisi. Ia bilang, jika Trinitas tidak koheren, maka inkarnasi dan status putra juga tidak koheren. 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus masing-masing dianggap Tuhan, namun masing-masing tetap berbeda dari 2 lainnya. Jadi Bapa adalah Tuhan tetapi bukan Putra atau Roh Kudus, sedangkan Putra adalah Tuhan tetapi bukan Bapa atau Roh Kudus. Yang terakhir, Roh Kudus adalah Tuhan tetapi bukan Putra dan bukan Bapa. Dengan diliputi asumsi bahwa hanya ada satu Tuhan, maka Trinitas akan menyiratkan: 1. Putra harus menjadi Bapanya sendiri dan Putranya sendiri. 2. Roh Kudus bukanlah Bapa dan Putra, namun ia adalah keduanya. 3. Sang Putra dilahirkan oleh Bapa, namun sudah ada sebelum ia dilahirkan. 4. Sang Putra sama tuanya dengan Bapanya. 5. Sang Bapa sama mudanya dengan putranya. 6. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, tetapi ia sama tuanya dengan orang tuanya. Ini adalah proposisi yang tidak masuk akal. Bahkan Aquinas, seorang teolog terkemuka, terlepas ia memiliki reputasi anumerta sebagai pembela kepausan, melemparkan dogma ini ke dalam ranah misteri. Dalam konteks ini, kita bisa melihat mengapa masuknya Islam merupakan penanda sebenarnya dari berakhirnya kekristenan awal. Jutaan orang Kristen meninggalkan kompleksitas dogma mereka yang berbelit-belit dan memeluk ajaran Islam yang lebih sederhana. Kita melihat ajaran Trinitas itu sebagai bentuk inkoherensi yang masuk dalam permasalahan teologis. Tapi faktanya kalau kita lihat juga dalam beberapa ayat dalam Gospel Sinoptik, Yesus itu hanya dianggap sebagai hamba Tuhan. Disebut dalam beberapa ayat hanya sebagai utusan. Dan bahkan di Gospel terakhir juga, yaitu di Yohanes pasal 17 ayat 3 dan Yohanes pasal 20 ayat 17, Yesus itu punya Tuhan dan ia itu menyembah Tuhannya yang satu itu. Bahkan orang-orang Kristen juga pada setuju bahwa Yesus itu memang menyembah Tuhan Bapa, meskipun mereka bilang itu Yesus menyembah Bapa pada saat dia di dalam daging atau di bentuk fisik manusianya. Tapi pertanyaannya di sini adalah, kenapa Yesus itu Tuhannya hanya Bapa saja, sedangkan orang-orang Kristen itu Tuhannya Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Quran Surah An-Nisa ayat 171 dikatakan, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung." Dalam Islam sudah jelas bahwa siapapun yang menyekutukan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa, memiliki Tuhan selain daripada Tuhan yang Maha Esa, atau dalam konteks sekarang itu mereka yang mempercayai Trinitas, yang menganggap Yesus itu bagian dari Trinitas, yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan, mereka semua itu dianggap sebagai musyrikin atau politisme karena berlaku syirik. Quran Surah Al-Maidah ayat 72-73 dikatakan, "Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tapi karena Allah bukanlah Tuhan yang jahat, Ia memberikan solusi bagi mereka yang masih tetap melakukan tindakan zalim tersebut, yaitu dengan untuk meninggalkan hal-hal itu dengan menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pandangan Islam terhadap Trinitas itu udah jelas ya. Secara umum Islam menganggap bahwa siapapun yang menyekutukan Allah dan menyembah selain daripada Allah yang Maha Esa, mereka itu masuk dalam kategori politis, bukan monoteis. Dan anggapan Islam terhadap Yesus sendiri
sendiri juga udah jelas, ia hanyalah seorang nabi dan rasul, bukanlah Tuhan. Kenapa Yesus hanya nabi dan rasul? Kenapa nggak Tuhan saja? Quran menjawab hal ini dalam ayat lanjutannya tadi di Al-Maidah ayat 75 dengan jawaban yang sederhana. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul yang sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya dari mereka itu terbiasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, kepada ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka sendiri. Yesus dan ibunya itu terbiasa memakan makanan. Itu membuktikan bahwa mereka itu hanyalah manusia biasa dan tidak bisa menjadi Tuhan, karena itu melawan sifat natural alaminya sendiri, dan itu suatu bentuk kontradiksi kontingen yang memiliki sifat ketergantungan terhadap makanan. Oh ya udah, berarti Yesus itu anak Tuhan karena ia tidak mempunyai bapa biologis. Quran juga menjawab hal ini dengan jawaban yang sama juga, dengan jawaban yang sederhana. Quran surah Ali Imran ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah lalu berfirman kepadanya, kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Sederhananya perumpamaan Yesus itu sama dengan perumpamaan Adam. Jadi kalau orang Kristen itu bilang Yesus itu adalah anak Tuhan karena nggak punya bapak, Adam juga berarti anak Tuhan karena juga nggak punya bapak dan bahkan nggak punya ibu. Dan berarti yang mendapat warisan sebagai Tuhan itu adalah Adam, bukan Yesus, karena Adam itu adalah anak Tuhan yang pertama. Jadi dari situ itu membuktikan bahwa ia itu bukan anak Tuhan, apalagi Tuhan sendiri. Faktanya ia hanyalah seorang nabi dan rasul, sama seperti nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Dan faktanya ia bahkan diutus oleh Tuhan hanya untuk kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Indonesia. Dan itu sesuai dengan narasi dalam Bible juga dalam Al-Quran. Matius pasal 15 ayat 21-26 dikatakan, seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus meminta pertolongan sambil berseru-seru, anak Daud, kasihanilah saya, anak perempuan saya kemasukan roh jahat, keadaannya parah betul. Yesus tidak menjawab wanita itu sama sekali. Lalu pengikut-pengikut Yesus datang kepadanya dan memohon, Pak, suruh wanita itu pergi, dia hanya ribut-ribut saja di belakang kita. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang sesat. Wanita itu datang lalu sujud di hadapan Yesus dan berkata, tolonglah saya Tuan. Yesus menjawab, tidak baik mengambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan Quran juga menegaskan hal ini dalam surah Ali Imran ayat 48-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia Allah yang mengajarkan kepadanya Isa putra Maryam kitab, hikmah, Taurat dan Injil, dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku memberitahukan kepada apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang aku telah haramkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Tampaknya Quran dan Bible itu setuju bahwa Yesus itu sendiri mengatakan bahwa dia itu hanya diutus untuk Bani Israel pada saat itu, bukan untuk Bani Indonesia sekarang. Dan juga yang mana ia itu diutus hanya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhannya Tuhan. Dan dalam ayat tadi itu diceritakan bahwa Yesus itu menciptakan burung dari tanah liat, dan itu sebagai bentuk mukjizatnya. Dan biasanya orang Kristen nanti bilang, hahaha, itu mah dapat dari infancy Gospel of Thomas, itu mah dari Gospel Apokrifa, hahaha. Besok gue bakal buat video terpisah untuk masalah ini ya, apakah benar Quran itu mengcopy dari kitab Apokrifa. Tapi fokus ke poin sekarang, anggapan Quran tentang Yesus itu sudah cukup jelas ya, siapa figur Yesus sebenarnya dan apa status sebenarnya. Dan juga masalah anggapan terhadap Trinitas sendiri itu juga sudah jelas. Quran itu membantah dengan jelas anggapan doktrin Trinitas ini dari ayat-ayat yang tadi barusan ya. Dan bagaimana siapapun yang berkomitmen untuk hal itu dianggap sebagai pelaku politis ya, pelaku musyrikin, berbuat syirik di sana. Dan hukum berbuat syirik dalam Islam itu sudah jelas, yang pasti jawabannya itu nggak enak didengar. Makanya jangan berbuat syirik, oke? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa ia menggambarkan bahwa orang Kristen itu mempunyai tujuan dan ibadah, tetapi mereka itu tidak mempunyai pengetahuan dan kesaksian. Umat Kristen
itu lebih buruk dibandingkan dengan orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi itu digambarkan lebih buruk karena mereka yang lebih sombong, tidak terlalu takut dan lebih kejam. Dan umat Kristen itu lebih buruk dari mereka karena mereka itu lebih banyak kesesatannya, lebih musyrik dan paling jauh dari pelarangan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah menggambarkan mereka dengan kemusyrikan yang mereka ciptakan, sama seperti Allah menggambarkan orang-orang Yahudi dengan kesombongan mereka. Dalam kitab-kitabnya yang lain juga dari Al-Jawab Shahihu liman badala dinal masih, itu isinya pembantahan doktrin kekristenan, anggapan mereka terhadap hipostasis Trinitas, keilahian Yesus, status Yesus dan sebagainya. Itu dibantah secara habis-habisan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dan juga muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim dari Guidance to the Uncertain in Reply to the Jews and the Nazarenes. Ini terjemahan bahasa Inggris dari kitab aslinya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahud wa Nasara. Ia secara tegas menggambarkan realitas orang Kristen dan Yahudi. Berbicara tentang orang Kristen, pada dasarnya pondasi dalam agama Kristen itu dibangun di atas penghinaan kepada Allah dan menyekutukannya. Bukan cuma itu, dalam syairnya yang terkenal respon ke orang-orang Kristen yang ia sebut sebagai para penyembah salib, para penyembah Kristus, beliau rahimahullah bilang, "Aizamatan ilahu bisunai qaumin amatuhu fama hadzalillahu." Jika Tuhan mati dibunuh karena manusia membunuhnya, Tuhan macam apa itu? Tapi alhamdulillah, intinya ulama-ulama kita itu sudah banyak banget membantah klaim-klaim kekristenan, sudah sering berdebat dengan orang Kristen dalam sepanjang abad keislaman tentang Trinitas, keilahian Yesus dan sebagainya. Itu sudah jadi topik yang umum, itu bukan topik yang hal yang baru ya. Nah, yang poin utama sekarang kita akan ngebantah anggapan orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa Al-Quran itu salah dalam mendefinisikan 3 pribadi dari doktrin Trinitas kekristenan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu mengklaim bahwa Yesus, Maria dan Allah adalah 3 pribadi dari Trinitas, bukan malah Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Mereka menggunakan surah Al-Maidah ayat 116 yang dikatakan, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Dalam ayat itu tertulis penggunaan kata bahasa Arab untuk 2 Tuhan itu ilahin. Kata ilahin itu berbentuk jamak dari ilah. Kata ilah itu bukan Tuhan yang hak sebagai pencipta alam semesta atau Tuhan dengan huruf capital G atau capital T yang dianggap orang-orang Kristen kalau mereka nerjemahin bahasa Yunani misalkan. Ilah itu objek pemujaan atau penyembahan. Contohnya nih ya, kalau misalkan ada manusia itu yang menyembah teh kotok misalkan ya. "Oh, teh kotok, kasih saya kesehatan, kasih saya uang, saya memuja Anda teh kotok." Nah, di situ teh kotok itu disebutnya ilah. Artinya itu objek penyembahan, jadi bukan sebagai Tuhan yang hak, sebagai nama dari Tuhan, tapi itu Tuhan dengan huruf J kecil atau T kecil kalau kata orang-orang Kristen. Jadi di ayat itu nggak mendefinisikan kepercayaan orang Kristen tentang Trinitas atau entitas Tuhan mereka yang berada dalam satuan unit. Itu cuma tentang percakapan antara Allah dan Isa. Ayat sebelumnya, seperti yang dibahas tadi, itu sudah membahas penolakan terhadap Trinitas bagi orang yang mengatakan 3, salasa, dan untuk sekarang ini untuk objeksi yang lain. Dalam linguistik sastra itu disebutnya intertekstual, ayat penghubungan dari teks lainnya, dan ini juga ada maksud penegasan objeksi lainnya ya, karena kualitas Quran, tata bahasanya, intelektualitasnya itu melebihi karya-karya apapun di dunia. Makanya setiap orang yang mencoba membantah Quran, mereka yang malah akan membantah diri mereka sendiri. Kita ambil contoh dari surah At-Taubat ayat 31 dikatakan, mereka orang Yahudi menjadikan para ulama dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah, dan juga orang Kristen menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain daripada Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di ayat ini dikatakan orang-orang Yahudi mengambil ulama dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Apakah di sini lo mau bilang orang-orang Yahudi itu binitarian atau trinitarian karena menyembah rahib-rahib dan ulama-ulama mereka selain daripada Allah? Dan juga Isa putra Maryam yang orang Kristen menyembahnya, dari eksegesis lainnya atau tafsir lainnya itu dikatakan orang Kristen itu yang menyembah rahib-rahib mereka dan Isa putra Maryam. Tapi intinya kalau lo paksain semua nih di dalam ayat ini, berarti ini bisa jadi interpretasi Trinitas menurut logika lo ya. Tapi tentang Yahudi dalam ayat Quran tadi yang mengambil ulama dan rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah, itu memang ada di antara mereka yang begitu. Ada unsur-unsur dalam ajaran Talmud yang mengatakan itu, dan itu juga ada di sejarah-sejarah politisme mereka. Salah satunya itu kisah Oven Achnai, di mana Tuhan mengakui bahwa orang Bani Israel mengalahkan Tuhan dalam perdebatan hukum ilahi, atau juga dari mistisisme
gnosisme Yahudi dari tradisi Kabalah itu banyak menyebarkan ide-ide politeis yang mengatakan alam semesta itu diatur oleh beberapa dewa. Ada banyak unsur politeisme dalam ajaran Yahudi. Nanti gue bakal buat video terpisah untuk kali ini. Apakah benar agama Yahudi itu benar-benar agama monoteis? Balik lagi, jadi begitu. Di ayat tadi barusan tentang penyembahan Maria dan Yesus itu nggak bilang bahasan Trinitas, nggak bilang Maria itu anggota dari Trinitas, sama sekali nggak bilang pemahaman akan tiga Tuhan jadi satu Tuhan dari doktrin hipostasis union teologi proto-ortodoksi. Itu hanya tentang percakapan dari Yesus untuk orang-orang yang ternyata ada yang menyembah Yesus dan juga Maria. Dan memang faktanya ada orang-orang Kristen yang juga menyembah Maria, ibunda Yesus. Terbukti oleh sejarah, literatur, dan juga teologi kekristenan yang sampai sekarang pun mereka itu masih menyembah Maria, memuja Maria. Bahkan santo-santo mereka itu juga ikut disembah. Orang-orang suci mereka itu pada disembah, pada dipuja. Cici gue seorang Katolik, di rumahnya itu bukan cuma patung Yesus, tetapi ada juga patung santo-santo, patung Maria segerigaban. Dan denominasi kekristenan terbesar itu adalah orang-orang Katolik, dan mereka memang menyembah Maria. Mereka itu berdoa kepada Maria, dan bahkan santo-santo mereka itu juga pada disembah oleh mereka. Sebutan Maria itu Theotokos dalam bahasa Yunani untuk gelar Maria sebagai ibunda Tuhan. Dalam doa Katolik itu mereka menyebutnya Hail Mary, the Mother of God, seruan kepada Maria, ibunda Tuhan. Di dalam Islam itu disebutnya sebagai penyembahan, bukan hanya pemujaan. Itu bagian dari perilaku syirik dalam Islam. Jadi kalau orang evangelis Protestan sering bilang Maria itu bukan ibu Tuhan atau Maria itu bukan Tuhan, dan gak ada orang yang bilang Maria itu Tuhan atau menyembahnya, itu cuma Muslim doang yang bilang begitu dengan kitabnya yang salah ngomongin Trinitas. Padahal dalam ajaran Protestan itu mereka itu punya istilah untuk mengutuk Mariolatri, ajaran pemujaan terhadap Maria yang sekarang masih dilakukan oleh denominasi Katolik Roma dan beberapa sekte lainnya dari Ortodoks Timur dan juga Oriental. Kalau istilah kayak gini aja ada, gimana ceritanya orang yang nyembah Maria itu nggak ada? Bahkan lebih jelas lagi, kalau kita lihat dalam sejarah itu bisa ditemui dari sekte-sekte kekristenan awal di Arabia, dari sekte Mariamites yang menganggap Maria itu sebagai bagian dari Trinitas dan mereka itu menuhankannya, atau juga Coloridians yang percaya bahwa Maria itu adalah Tuhan dan mereka juga menyembahnya. Itu bisa ditemui dan memang ada. Washington Irving, seorang penulis esai dan biografi dan juga seorang sejarawan Amerika, dalam bukunya Life of Muhammad mengutip sekte Mariamites sebagai penyembah Maria yang mereka menganggap bahwa Trinitas itu terdiri dari Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Perawan Maria. Cobham Brewer, seorang lexicographer dari Britania Raya, dalam bukunya Dictionary of Phrase and Fable menyebut juga hal yang sama. Sekte Mariamites itu adalah penyembah Maria, ibunda Yesus, yang mereka bilang Trinitas itu terdiri dari Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Maria, ibunda Tuhan. John Henry Blunt, seorang pendeta dan sejarawan Anglikan Inggris, dalam bukunya Dictionary of Doctrinal and Historical Theology, ia menyebut konsep Mariolatri yang dikecam oleh denominasi Protestan sekarang, tetapi beberapa dari kekristenan sekarang kayak Katolik dan Ortodoks itu cukup berpartisipasi di dalamnya. Dikatakan sesuai dengan pernyataan para penulis tertentu yang secara logis sesuai dengan ibadah yang mereka sarankan, bahwa Santa Maria telah diangkat ke dalam Trinitas yang menjadikannya kuarter sebagai pelengkap dari Trinitas. William Coke Taylor, seorang sejarawan Kristen yang sering membahas sejarah agama-agama kuno, dalam bukunya Readings in Biography, ia menyetujui bahwa ada beberapa sekte sesat di Arabia yang paling buruk disebarkan. Yang paling utama ialah ajaran sesat dari kaum Ebionit, Nazarea, dan Collyridian, yang namanya berasal dari coloris atau kue pilin yang ditawarkan oleh mereka kepada perawan Maria yang mereka sembah sebagai Tuhan. Diketahui oleh semua pembaca sejarah gerejawi bahwa sebuah sekte bernama Mariamites mengangkat perawan Maria untuk ikut serta dalam ketuhanan, dan bahwa para penulis gereja Roma menamainya sebagai pelengkap Trinitas. John Holmes, seorang profesor bahasa kuno dan anggota pendeta Presbyterian, dalam The Eclectic Magazine, dia juga mengakui bahwa ada sekte Mariamites yang disebut seperti itu karena mereka menyembah perawan Maria dan memujanya bersamaan dengan Bapa dan Putra sebagai salah satu pribadi ilahi, dan juga Collyridian sebagai sekte yang bersalah atas hal serupa dan mendapatkan nama mereka atas pujian yang mereka hadiahkan khusus untuk perawan Maria, sejenis kue yang disebut coloris. Theophilus Lindsay, seorang teolog dan pendeta Inggris yang mendirikan Kongresi Unitarian pertama, dalam An Examination of Mr. Robinson for the Divinity of Our Lord Jesus Christ, dalam kutipannya juga ia menyebut bahwa ada gagasan tentang keilahian Maria yang diyakini oleh semua orang, bahkan di Konsili Nikea yang percaya bahwa ada Tuhan selain Bapa, yaitu Kristus dan perawan Maria, dan dari sana itu dinamakan Mariamites. Gilbert Reid, seorang pendeta dan misionaris reformer, dalam artikelnya yang dipublish oleh Biblical World dan dilanjutkan oleh The American Journal of Theology dengan judul Islam and Appreciation, menguraikan lebih lanjut tentang sekte-sekte Kristen di Arabia yang menjadikan figur Maria, Yesus, Bapa, dan bahkan orang-orang suci sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Mengenai
agama Kristen sebagaimana yang direpresentasikan di Arabia, agama tersebut bukanlah teisme yang jelas dan tidak ternoda, melainkan triteisme. Bapa surgawi, Maria dan Ibu Tuhan, dan Yesus putra mereka disembah sebagai tiga Tuhan. Dan patung-patung mereka muncul di gereja-gereja bersamaan dengan patung orang-orang suci lainnya. Agama Kristen sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus telah kehilangan identitasnya dalam formalisme dan kesalahan gereja Arabia. Satu-satunya harapan adalah kembali kepada ajaran dasar yang agung sepanjang masa, yaitu hanya tentang satu Tuhan, roh yang ada di mana-mana, tanpa bentuk atau tubuh. Dengan demikian, reformasi Muhammad adalah kembali kepada perintah pertama dan kedua dari Nabi Musa, yang juga diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan juga terdapat beberapa kesaksian dari para bapak-bapak gereja tentang sekte awal yang menyembah Maria di belahan Arabia itu memang ada dan bisa ditemui. Mary Walsh dalam bukunya Bible Lessons for Catholics, ia mengutip para bapak gereja dan sejarah awal kekristenan. Keputusan konsili pertama disetujui dan Maria itu adalah Theotokos atau Ibu Tuhan. Tanggal ini tahun 431 Masehi menandai masa ketika Maria berada dalam kekuasaan dan pemujaan serta penyembahannya dimulai. Sekitar pertengahan abad keempat menurut Jerome, Agustinus, Gregorius, Epiphanius, dan lain-lain muncul ajaran mengenai perawan yang bersumpah mengucapkan kaul kekudusan dan kesucian yang mengabdikan hidup mereka untuk pelayanan bait suci di Yerusalem. Di antara para perawan ini adalah Maria yang telah mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dengan mengambil sumpah keperawanan abadi. Dinyatakan bahwa pernikahannya dengan Yusuf bersifat formal dan bahwa ia tetap perawan sampai kematiannya. Ini adalah ajaran baru dan ini menyebabkan perdebatan panjang mengenai apakah Maria benar-benar perawan abadi. Frasa lain dari ajaran baru tersebut adalah bahwa Maria adalah Ibu Tuhan dan karena itu berhak atas pengabdian dan penghormatan. Penghormatan luar biasa yang diberikan kepada Maria ini mengarah pada perkembangan sebuah sekte yang disebut Collyridian yang berasal dari kata Collyridae, kue-kue yang dipersembahkan kepada perawan. Sekte ini menganggap Maria layak menerima pemujaan ilahi. Dari Encyclopedia Ecclesiastical, A Complete History of the Church atau ensiklopedia gerejawi, tertulis Collyridian dari kata Yunani yang berarti sepotong roti atau kue berbentuk silinder, sebuah sekte Kristen yang muncul menjelang akhir abad keempat dan bersama dengan sekte lain yang disebut Antidiko-Marianid memenuhi seluruh Arabia dengan kontroversi dan kekacauan. Sekte ini berpendapat bahwa perawan Maria tidak mempertahankan status tak bernoda setelah kelahiran Kristus. Sebaliknya, Collyridian yang dikatakan sebagian besar terdiri dari wanita menyembah perawan Maria sebagai dewi dan mencari dukungan melalui persembahan anggur, kurban, dan persembahan kue. Profesor Maxwell Johnson, seorang teolog Kristen dalam bukunya Praying and Believing in Early Christianity, ia mengutip Epiphanius dari Salamis. Menurut kesaksiannya, bukan hanya ada kelompok anti-Maria yang disebut Antidiko-Marianid yang menyangkal keperawanan abadi Maria, tetapi juga kelompok pro-Maria yang ekstrim yang dikenal sebagai Collyridian, sebuah istilah yang diambil dari kue. Kelompok yang sebagian besar terdiri dari wanita yang menyembah Maria sebagai dewi, mempersembahkannya dan kemudian memakan kue-kue kecil dan memiliki imamat wanita. Dalam kitab Takhjil min Haraf at-Taurat wal Injil, ini anggapan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tukang muterin kitab-kitab mereka. Dikatakan tentang kepercayaan Mariamites ini atau Al-Mariamin dalam kutipan oleh Pastor Zakaria Ibrahim menyebutkan sekte ini muncul pada abad ke-5 Masehi dan pendukung ajaran sesat ini adalah orang-orang pagan yang masuk Kristen. Dalam paganismenya, mereka menyembah Venus dan menyebutnya Ratu Surga. Mereka mencoba membawa apa yang mereka sembah ke dalam doktrin Kristen. Mereka menganggap Maria sebagai Ratu Surga atau Dewi Surga yang bukan malah Venus, dan oleh karena itu mereka menyebut diri mereka sebagai Al-Marimin atau Mariamites, pada dasarnya sekte pro-Mariam. Ibn al-Batrid atau Eutychius dari Alexandria, seorang patriarkat Melkite, orang Mesir Kristen pertama yang menulis karya dalam bahasa Arab, menyebutkan sekte ini dalam kitabnya Nazm al-Jauhar, dan Ibn Taimiyah mengutipnya dalam Al-Jawabus Shahih, dan juga Ibn al-Qayyim dalam Hidayatul Hayara, dan Al-Maqrizi juga dalam kitabnya Al-Mawa'id wal-I'tibar fi Zikr al-Khitat wal-Athar, dan juga Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Nihal menyebutkan sekte ini itu sebagai Al-Barbaraniyah atau sekte barbar dari Al-Marimiyin. Jadi memang benar dalam sejarah itu ada sekte kekristenan yang menyembah Maria, bahkan dari mereka itu juga ada yang menganggapnya Maria itu terdiri dari bagian Trinitas. Meskipun Quran itu nggak membahas itu sebagai bentuk Trinitas, tetapi ternyata ada juga sekte kekristenan yang menganggap Maria itu sebagai bagian dari Trinitas. Dan juga dalam keyakinan proto-ortodoksi dari gereja Katolik dan juga Ortodoks, mereka itu
itu juga mengagungkan dan memuja Maria. Mereka itu menganggap Maria itu sebagai ratu surga dan juga Theotokos atau ibunda Tuhan. Bahkan dari mereka itu ternyata juga ada yang bilang Maria itu adalah istri Tuhan atau pasangan dari Tuhan. Santo Anselmus, seorang biarawan Benediktus Italia, seorang kepala biara, filsuf dan teolog gereja Katolik, dalam buku The Glories of Mary dari Santo Alphonsus Liguori, dikatakan Santo Anselmus menyebut Our Blessed Lady atau wanita yang diberkati ditujukan kepada Maria, ibunda Yesus. Hanya engkaulah ibunda dari penebus kami bersama. Engkau adalah istri pasangan dari Tuhan. Juga Santo Agustinus atau Agustinus dari Hippo, seorang uskup, filsuf, dan teolog Kristen, dalam buku yang sama juga disebutkan bahwa Maria adalah satu-satunya yang pantas disebut sebagai ibunda dan istri dari Tuhan. Yohanes dari Damaskus, seorang biarawan dan imam gereja Ortodoks yang berasal dari Syria, dalam Unificentissimus oleh Paus Pius ke-12, menyebutkan Santo Yohanes dari Damaskus tentang tafsiran terhadap tradisi yang dianugerahkan kepada Ibu Tuhan dan pengangkatan tubuhnya. Tubuhnya yang tidak terusakan harus ada di dalam kubur, agar dalam melahirkan tidak merusakkan keperawanannya. Penginapan dia harus ada di tabernakel surgawi yang telah menempatkan Sang Pencipta di pangkuannya. Sebagai pasangan wanita pengantin Bapa, di sana ia harus memiliki punjungnya. Amba Synoda ketiga yang merupakan Paus Alexandria ke-117 dari bukunya The Holy Virgin Mary atau kitab aslinya itu dari Asyhadatul Adra Maryamah, dikatakan perawan Maria itu juga disebut sebagai pengantin sebab dialah pengantin Tuhan yang sejati. Bagi dialah kemuliaan. Cheryl Salim Bustros, Uskup Agung Eparki Katolik Yunani Melkite di Beirut, Lebanon, mengatakan dalam kitabnya Al-Hatul Masyihi wal Insan Al-Mu'asyir, dikatakan ada hubungan unik dan penuh kasih sayang yang tak terlukisan antara kebapaan Allah dan Maria. Untuk itu gereja tradisional menyebut perawan Maria sebagai pengantin atau mempelai Allah. Adib Musleh, seorang penulis dan reformis Kristen Suria, dalam kitabnya Umulah Umuna dengan sebuah kutipan dari seorang biarawan tertulis, Bunda Tuhan ini adalah putri Tuhan sekaligus pasangan Tuhan. Pasangan ini masih perawan, maksudnya di sini adalah perawan Maria. Adib Musleh juga mengatakan lagi dalam kitabnya yang lain, Mukhtaratun Maryam, dikatakan, engkau perawan Maria tinggal di ruangan pernikahan dan dipelihara sebagai perempuan suci sehingga engkau bisa menjadi pasangan istri Tuhan dan juga ibu Tuhan. Jadi begitu, ternyata Maria, ibundanya Yesus, disebutnya bukan cuma sebagai Tuhan yang tadi dijelaskan di awal, tetapi juga ternyata ada yang menyebutnya itu sebagai istri Tuhan atau pasangan dari Tuhan. Dari sini muncullah pertanyaan, berarti kalau Maria itu istri Tuhan dan Yesus yang adalah anaknya yang merupakan bagian dari Trinitas yang mana Yesus adalah juga Tuhan, berarti